Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat jamaah pengajian Sahih Muslim dimanapun berada, mari kita mulai terlebih dahulu pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah. Al-Fatihah hadarat yadi bina wa syafi'ina qurrati ayunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ilah jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin khususan ila ruhi al-imam Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina khususan ila ruhi Abu Yusuf Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasan wa ila walidina anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatiha bi niyyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal 'ulama'il 'amilin wa anna Allah yamla'u qulubana bi mahabbatihi wa mahabbati rasulihil amin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ta'allufi qalbi man yukhafu 'ala imanihi lidu'fihi atau lidu'fihi wan nahyi 'anil qat'i bil iman min ghairi dalilin qati'in. Wa bisanadil muttasil ila muallifi hadzal kitab al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala haddatsana, kata Imam Muslim, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyanu an-Zuhri an Amir ibn Sa'din an abihi qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membagikan siapa Rasulullah, qasman dengan pembagian. Qasman jadi maf'ul mutlak, ay farraqa tafriqatan, membagi-bagi siapa Rasulullah, qasman dengan benar-benar membagi. Membagi-bagi apa ya? Membagi-bagi harta. Farraqa tafriqatan malan, membagi-bagi harta. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'ti fulanan, a'ti, berikan olehmu fulanan kepada fulan. Wahai Rasul, mohon fulan juga dikasih gitu. Fa innahu, karena sesungguhnya fulan mukminun adalah orang yang beriman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam au muslimun, kata Nabi au muslimun. Aku luha, aku mengatakan ha kepada hadhil kalimah, maksudnya kalimat fa innahu mu'min, salasan sebanyak 3 kali. Wa yuraddidu, dan mengulang-ulang siapa Nabi ha kepada kalimat au muslimun alayya atasku, salasan juga 3 kali. Au muslimun. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, inni la'u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Ini sesungguhnya aku, la'u'ti, ialah sungguh memberi aku, ar-rajula, kepada seseorang, wa ghairuhu, sedangkan selainnya rajul, ahabbu, itu lebih aku senangi, ahabbu ilayya, lebih dicintai, ilayya, olehku, minhu, ketimbang rajul al-mu'ta, rajul yang diberi hadiah. Makhafata ayyakubahullahu finnari, karena khawatir makhafata ayyakubah, khawatir menjatuhkan hu kepada ar-rajulul mu'ta, Allahu, siapa Allah Ta'ala, finnari, ke neraka. Jadi hadis ini bercerita bahwa satu ketika Rasulullah memberikan harta, bagi-bagi harta kepada beberapa orang. Di antara beberapa orang itu, jadi di hadis berikutnya disebut ar-rahtu. Ar-rahtu itu jumlahnya kira-kira pokoknya di bawah 10.
Jadi sekelompok orang yang jumlahnya di bawah 10 ya, bisa 9, 8, 7, 5 atau berapa. Ada sekelompok orang yang diberi harta oleh Rasulullah, tetapi ada satu orang yang tidak dikasih. Lalu ada sahabat yang kasarnya protes. Di teks hadis ini menjelaskan rada protes gitu kira-kira. Ya Rasul, kenapa itu yang satu kok nggak dikasih? Padahal yang satu itu mukmin loh. Kok nggak dikasih? Kok jenengan malah ngasih kepada orang-orang itu? Maka orang ini ditegur oleh Rasulullah. Au muslim, kata Rasulullah di dalam hadis ini. Au muslim. Kamu jangan bilang mukmin, kamu bilang muslim. Orang itu masih ngotot, padahal orang itu mukmin sampai diulang 3 kali. Rasulullah pun menegur, au muslim katanya. Jangan bilang mukmin, bilang aja muslim. Ini akhirnya Rasulullah menjelaskan kenapa kok semua dikasih kecuali satu orang. Kata Rasulullah, orang yang tidak saya kasih harta itu lebih saya cintai, lebih saya senangi daripada orang yang saya kasih harta. Saya ngasih harta kepada mereka karena khawatir mereka dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke api neraka. Jadi ceritanya Rasulullah memberikan harta kepada orang-orang yang muallafah, kepada orang-orang yang du'afaul iman, orang yang muallaf baru masuk Islam, keimanannya masih lemah. Kalau enggak dikasih harta, khawatir keimanannya goyah, sehingga dia lebih memilih untuk keluar dari Islam, lebih memilih untuk murtad. Jadi Rasulullah menjaga agar orang itu tidak goyah keimanannya, tidak ragu dengan keimanannya, sehingga dikasih harta, dapat bagian, dapat hadiah. Sedangkan orang yang nggak dikasih harta itu, kata Rasulullah, saya senang sama dia karena dia keimanannya sudah kuat. Jadi bahkan nggak dikasih harta pun dia tetap beriman, keimanannya tidak akan goyah. Makanya nggak dikasih harta oleh Rasulullah. Jadi dijelaskan begitu oleh Rasulullah kepada orang yang rada protes tadi. Adapun Rasulullah menegur pada saat orang itu mengatakan fa innahu mu'min, lalu direvisi oleh Rasulullah au muslim, itu menjelaskan bahwa jadi fikhul hadisnya tidak boleh memastikan keimanan seseorang yang masih tidak jelas apakah dia beriman apa enggak. Jadi fikhul hadisnya yang pertama, anjuran untuk memberikan harta atau hadiah kepada orang yang keimanannya masih lemah, dengan harapan keimanannya akan makin kuat, keraguan-raguannya jadi hilang gara-gara dikasih harta. Itu fikhul hadis yang pertama. Fikhul hadis yang kedua, tidak boleh memastikan keimanan seseorang yang tidak diketahui apakah dia beriman apa enggak. Begini loh, karena keimanan itu min a'malil qalbi. Iman itu adanya di hati. Nah, kalau urusan hati enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan katakan mukmin, kata Rasulullah, katakan saja dia muslim. Karena secara dohir dia sudah mengucapkan syahadat. Kalau iman dan enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Islam, keberislaman itu masih bisa dilihat karena dia mengucapkan syahadat. Itu fikhul hadis yang kedua. Fikhul hadis yang ketiga, kata Imam Nawawi, seorang murid, seorang bawahan, anak buah, atau siapapun yang statusnya
Di bawah dia boleh ngasih solusi kepada atasannya, kalau murid kepada gurunya, kepada kiainya, kepada ustadznya, kalau anak buah ya kepada atasannya, kepada bosnya, boleh ngasih solusi sekiranya solusi itu dipandang dapat mendatangkan maslahah. Ini orang yang ngasih solusi kepada Rasulullah yang ya semi-semi protes lah atau konfirmasi kepada Rasulullah, kenapa kok orang itu nggak dikasih padahal dia mukmin, memandang bahwa memberikan harta kepada orang yang nggak dikasih itu juga sebagai maslahah dan begitu seterusnya. Qala haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim qala haddatsana ibnu akhi ibnu Shihab an ammihi qala akhbarani Amir bin Sa'din ibni Abi Waqqas an abihi Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan. Rasulullah memberikan sekelompok orang, rahtan tadi jama'atun, sekelompok orang yang dunal asyrah, kurang dari 10. Jadi bisa 9, 7, 8, 6 atau 5. Pokoknya kurang dari 10. Wa Sa'dun jalisun fihim, sedangkan Sa'ad itu duduk di tengah-tengah mereka. Qala Sa'dun, kata Sa'ad, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Rasulullah minhum dari mereka man lam yu'tihi, kepada satu orang yang tak memberi Rasulullah kepada eman. Wa huwa, padahal eman ajabuhum adalah orang yang paling keren di antara mereka ilayya, menurutku. Jadi kata Sa'ad, satu ketika Rasulullah bagi-bagi hadiah kepada beberapa orang. Kok di antara beberapa orang itu ada satu yang gak dikasih, padahal yang satu itu menurutku, kata Sa'ad, adalah orang yang paling keren keberislamannya, adalah orang yang paling saleh di antara mereka. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah malaka an fulanin, wahai Rasul, kenapa jenengan kok nggak ngasih kepada fulan? Kira-kira apa jenengan punya masalah dengan fulan? Fawallahi, maka demi Allah, kata Sa'ad, inni la arahu mu'minan, aku melihat dia sebagai orang mukmin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, au musliman, atau muslim. Qala fasakattu qalilan, kemudian kata Sa'ad, kemudian aku diam. Fasakattu, aku diam qalilan sebentar, tsumma ghalabani ma'alamu minhu, kemudian mengalahkan nih kepadaku ma'alamu minhu, apa sesuatu yang aku ketahui, minhu ay minar rajulil matruk, dari orang yang tak diberi hadiah. Kemudian saya tetap ngotot, tetap kekeh, karena saya meyakini bahwa orang itu adalah orang mukmin. Jadi saya tetap protes kepada Rasulullah walaupun atau konfirmasi lah ya, konfirmasi setengah protes kepada Rasulullah walaupun sudah ditegur oleh Rasulullah, au musliman, karena saya tahu bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Fakultu ya Rasulullah malaka an fulanin, lalu saya katakan, ada masalah apa jenengan dengan fulan? Fa wallahi inni la arahu mu'minan, maka demi Allah saya tahu, saya melihat bahwa dia adalah orang mukmin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au musliman, atau muslim. Fasakattu qalilan tsumma ghalabani ma alimtu minhu, terus saya diam lagi, tetapi pada akhirnya saya tetap kekeh karena saya tahu bahwa dia adalah orang mukmin. Ghalabani, mengalahkan kepadaku, ma, apa sesuatu, maksudnya keimanan yang alimtu, aku tahu, minhu minar rajulil matruk, dari orang yang tak dikasih. Kayaknya dia orang beriman, akhirnya dia tetap saat ini hatinya apa ya, tetap kekeh, hatinya kekeh untuk konfirmasi kepada Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah malaka an fulan, sampai diulang 3 kali. Jenengan punya masalah apa dengan fulan? Fa wallahi inni la arahu mu'minan, demi Allah saya melihat dia sebagai orang mukmin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au musliman, atau muslim, sampai 3 kali. Kata Rasulullah kemudian, inni la u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, sesungguhnya aku memberikan harta kepada orang, memberikan hadiah kepada orang, padahal yang tidak dikasih hadiah itu lebih aku cintai, lebih aku senangi ketimbang orang yang dikasih. Khasyata ayyukabba finnari ala wajhi, khawatir ayyukabba, dijatuhkan siapa, ar-rajulul mu'ta, orang yang dikasih, finnari, ke neraka, ala wajhi, dengan wajahnya. Penjelasannya seperti tadi, saat ditegur sampai 3 kali, ngucap 3 kali ini, fa wallahi inni la arahu mu'minan, diulang 3 kali,
Dan 3 kali juga direvisi oleh Rasulullah, kata-kata mukmin diganti aum musliman. Jadi fikul hadisnya ya sama persis seperti tadi, karena keimanan itu termasuk a'malul qalbi. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan katakan dia mukmin, katakan saja dia orang yang muslim, ay munqadun lil ahkamis syar'iyyati adz-dzahiriyati fala tajzim bihi. Dia tunduk kepada hukum-hukum syariat yang zahir, yang kelihatan. Maka jangan pastikan bahwa dia sebagai orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa antara keimanan seseorang, antara iman dan Islam itu berbeda. Karena Islam itu min a'malil jawarih adz-dzahirah. Keberislaman, an-nutqu bisyahadatain, salat dan seterusnya, itu min a'malil jawarih adz-dzahirah. Perbuatan yang kelihatan. Sedangkan keimanan itu min a'malil qalbi, termasuk perbuatan hati yang tidak ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi jangan pastikan seseorang beriman. Qala haddatsana Al-Hasan ibnu Ali Al-Hulwani wa Abdu ibnu Humaidin qala, keduanya berkata haddatsana Ya'qubu wa huwa ibnu Ibrahim ibni Sa'din qala haddatsana Abi an Shalihin an ibni Shihabin qala haddatsani Amir ibnu Sa'din an abihi an ammihi wa zada, dan menambah siapa Shalih, fakumtu ila Rasulillah, kemudian aku berdiri kepada Rasulullah, fasarartuhu, kemudian aku berbisik kepada Rasulullah, fakultu malaka an fulanin. Dalam riwayat lain ngomongnya berbisik, berarti kan konfirmasi. Kalau berbisik ya konfirmasi, kenapa jenengan kok nggak ngasih kepada fulan. Jadi orang ini konfirmasi, minta penjelasan dari Rasulullah kenapa kok fulan itu tidak mendapatkan hadiah, nggak kebagian harta yang diberikan, yang dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa haddatsana Al-Hasan Al-Hulwani qala haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Shalihin an Ismaila ibni Muhammadin qala sami'tu Muhammad bin Sa'din yuhaddithu hadza. Muhammad bin Sa'ad putranya Sa'id menceritakan hadis hada akan hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari bapaknya. Faqala fi hadithihi, kemudian Sa'ad atau Muhammad bin Sa'ad mengatakan di dalam hadisnya, apa yang dikatakan, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi baina unuki wa katifi, kemudian menepuk siapa Rasulullah dengan tangan beliau antara unuki, leher, wa katifi, dan kelek, maksudnya nepuk pundaknya Sa'ad. Tsumaqala, kemudian Rasulullah bertanya, akitalan ai Sa'du, akitalan maknanya hamzahnya hamzah istifham. Kitalan ini makna aslinya perang, tetapi maksudnya di sini bukan perang. Rasulullah kira-kira ketika dikonfirmasi oleh Sa'ad bilang, apa kamu nggak setuju Sa'ad gitu? Ini apa penolakan dari engkau karena aku nggak ngasih kepada orang yang kau sebutkan tadi gitu. Lalu dijelaskan di hadisnya, inni la'u'tir rajula, dan seterusnya. Babu ziyadati tuma'ninatil qalbi bitadhahuril adillah. Qala wa haddatsani Harmalatu ibnu Yahya qala akhbarana ibnu Wahbin qala akhbarani Yunusu an ibni Shihabin an Abi Salamata ibni Abdurrahman wa Za'id ibn al-Musayyibi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah bersabda, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, nahnu adapun saya ay ma'asyiral anbiya, ahaqqu kami para nabi lebih berhak bisyakki untuk ragu min Ibrahim ketimbang Nabi Ibrahim alaihissalam, idh qala ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Idqala, ketika berkata Nabi Ibrahim, Rabbi wahai Tuhanku, arini perlihatkan kepadaku, kaifatuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, kata Tuhan, awalam tu'min, apakah atau bukankah engkau sudah beriman? Qala bala,
Nabi Ibrahim menjawab, iya saya beriman, walakin akan tetapi lihat ma'inna kolbi, agar supaya stabil kolbi apa keimananku. Jadi kata Rasulullah, nahnu ahakku bisyak. Syak yang dimaksud di sini bukan ragu, karena para nabi itu tidak pernah ragu. Jadi bahkan Nabi Ibrahim yang diceritakan ragu itu sesungguhnya bukan keraguan, tetapi Nabi Ibrahim meminta kepada Tuhan agar supaya keimanannya makin kuat, keimanannya makin kokoh, keimanannya stabil, tidak goyah-goyah lagi. Jadi permintaan Nabi Ibrahim yang diceritakan di dalam Al-Quran, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu kata Tuhan, qala awalam tu'min, bukankah engkau sudah beriman bahwa saya bisa menghidupkan orang mati? Jawab Nabi Ibrahim, apa? Ya, saya sudah beriman, saya sudah yakin bahwa jenengan bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi permintaan saya ini bukan karena saya ragu, tetapi walakin liyatma'inna qalbi, biar keimanan saya makin kokoh, makin stabil, makin kuat. Kata Nabi Muhammad, kalau Nabi Ibrahim boleh meminta agar keimanannya makin kuat, maka saya seharusnya lebih berhak meminta kepada Allah agar keimanan saya ditambah oleh Allah, diperkokoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbedaan antara ilmu yakin dengan ainul yakin. Ilmu yakin itu adalah keyakinan yang diperoleh melalui istidlal, melalui membaca tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Ada orang mati, pokoknya pergerakan alam semesta ini dibaca, dilihat untuk membuktikan kudrahnya Allah, untuk membuktikan irodahnya Allah. Jadi keyakinannya itu diperoleh bil istidlal, dengan memahami dalil, memahami tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ainul yakin. Ainul yakin ini keimanan yang diperoleh bil musyahadah, melihat kejadiannya langsung. Kita beriman misalnya bahwa Allah menghidupkan, mampu menghidupkan orang mati, kita beriman. Ada dalilnya, ada bukti-bukti yang dijelaskan oleh Rasulullah misalnya. Nah, keimanan kita itu masih kalah dibanding keimanan orang yang melihat langsung Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Maka yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu bukan berarti Nabi Ibrahim meragukan bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Bukan karena meragukan itu, tetapi agar supaya makin kuat keimanannya. Beranjak dari apa yang disebut dengan ilmu yakin ke ainul yakin. Ilmu yakin, pengetahuan yang diperoleh, keyakinan yang diperoleh dengan istidlal, naik ke ainul yakin, pengetahuan yang diperoleh bil musyahadah, dengan melihat langsung. Jadi saya ulangi lagi, permintaan Nabi Ibrahim bukan karena keraguan, tetapi karena ingin ditambah keimanannya, diperkuat keimanannya. Lalu dikomentari Nabi, kalau Nabi Ibrahim saja boleh meminta dikuatkan keimanannya, maka seharusnya saya lebih berhak untuk meminta kepada Allah. Qala wa yarhamullahu Lutan. Qala kemudian Nabi bersabda, wa yarhamullahu Lutan. Mudah-mudahan mengasihi siapa Allah kepada Nabi Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Laqad kana, sungguh ada siapa Nabi Lut, ya'wi itu berlindung, ila ruknin syadid, ke tempat perlindungan yang sangat kokoh. Kata Imam Nawawi, ruknun syadid itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Lut tidak memiliki kawan, tidak memiliki keluarga, sedangkan dia dipersekusi oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya,
Nabi Lut tidak punya siapa-siapa, akhirnya berpasrah berdoa kepada Allah meminta perlindungan. Akhirnya diceritakan laqad kana ya'wi ila ruknin syadid, karena tidak ada tempat perlindungan yang lebih kuat daripada Allah. Allah disebut sebagai asyaddul arkan, tempat berlindung yang paling kuat. Bahkan kaumnya Nabi Ibrahim yang dolim itu tidak bisa menyentuh tempat berlindungnya Nabi Lut. Itu Allah Subhanahu wa taala. Walau labittu fis sijni, andaikan aku tinggal fis sijni di penjara, tula lubsi Yusufa, sepanjang atau selama diamnya Nabi Yusuf, la ajabtu da'iya, niscaya aku akan memenuhi, mengabulkan permintaan orang yang memohon untuk keluar dari penjara. Karena diceritakan kan pada saat Nabi Yusuf sudah berada di dalam penjara, ada utusan, itu diceritakan di dalam Al-Quran, u'tuni bihi falamma ja'ahur rasulu qala rji ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Nabi Yusuf diminta untuk keluar, minta untuk protes, bla 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 hingga seterusnya, tetapi akhirnya Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara. Nabi Yusuf lebih milih tenang, santai, sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa diganggu oleh siapapun. Bukan memanfaatkan keadaan karena ada orang yang nyuruh keluar, akhirnya Nabi Yusuf keluar. Enggak. Maka kata Nabi Muhammad, andaikan aku ditempatkan di penjara sebagaimana Nabi Yusuf, niscaya aku akan keluar sesuai permintaan orang yang memintaku untuk, atau meminta Nabi Yusuf untuk keluar. Nah, ini sesungguhnya sebagai bentuk tawaduknya Nabi Muhammad kepada sebagai bentuk tawaduknya Nabi Muhammad pada saat memuji Nabi Yusuf. Andaikan saya yang ada di posisinya Nabi Yusuf, pasti saya akan keluar. Tidak tentu juga. Nah, Nabi Muhammad itu diceritakan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para utusan. Jadi ini bukan berarti Nabi Muhammad nggak sabar sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf. Ini sebagai bentuk ketawaduan dari Nabi Muhammad. Sudah barang tentu sabarnya Nabi Muhammad jauh dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf. Ini sekali lagi saya ulang, sebagai bentuk tawaduk dari Nabi Muhammad. Dan sekaligus memuji keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Qala wa haddatsani bihi insyaallah. Kata Imam Muslim, wa haddatsani bihi, menceritakan ini kepadaku bihi dengan hadis. Insyaallah ini bukan karena Imam Muslim ragu. Jelaskan dalam syarahnya, insyaallah ini bukan lisyak tetapi litabarruk. Menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Muhammad ibni Asma ad-Dubai qala haddatsana Juwairiyatu an Malikin an Az-Zuhri anna Sa'id bin al-Musayyab wa Aba Ubaidin akhbarahu, memberikan informasi keduanya kepada Zuhri an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadisi Yunus an Az-Zuhri. Wa fi hadisi Malikin walakin liyatma'inna qalbi. Di dalam hadisnya Malik ada pakai redaksi walakin liyatma'inna qalbi, tidak ada bala. Qala, kemudian berkata siapa? Abu Hurairah, tsumma qara'a, kemudian membaca siapa Rasulullah hadil ayata, kepada ayat ini, hatta jazah, sampai selesai, menyelesaikan Rasulullah kepada ayat. Maksudnya diteruskan ayatnya, enggak berhenti di Rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika, dan seterusnya. Itu diselesaikan. Kan pada akhirnya permintaan Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsanahu Abdu bin Humaidin qala haddatsani Yaqub yakni ibnu Ibrahim ibni Sa'din qala haddatsana Abu Uwaisin an Az-Zuhri ka riwayati Malikin bi isnadihi ay bi isnadi Malikin. Wa qala, dan Abu Uwais berkata, tsumma qara'a hadhil hayata hatta anjaza, hingga menyempurnakan ayat ini. Bab wujubil iman bi risalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nasi wa naskhil milali bi millatihi. Qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Laisun an Sa'id ibn Abi Sa'id an Nabihi an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala Rasulullah bersabda, "Ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil basyaru." Anna Rasulullah bersabda, "Ma minal anbiya'i, tak ada satu pun minal anbiya'i dari para nabi, min nabiyyin, satu nabi pun illa kecuali qad u'tiya sungguh diberi siapa nabi minal ayati ay minal mu'jizati dari mukjizat diberi maka kepada sesuatu mithluhu ay mithlu eh, kembali kemana ini itu mitlu mitlu ma u'tiya min qablu. Ini amana alaihi beriman alaihi atas ma al basyaru siapa orang, maksudnya setiap nabi itu diberi mukjizat yang mirip-mirip dengan nabi sebelumnya. Itu kira-kira. Misalnya kemampuan menghidupkan orang mati, kemampuan untuk membelah lautan dengan tongkat yang diberikan Nabi Musa. Pokoknya mukjizatnya mirip-mirip, kemampuan-kemampuan yang di luar adat, khariqul adah. Membelah lautan pakai tongkat, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Nabi Isa dikasih kemampuan bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Itu kan sesungguhnya mukjizat yang mirip-mirip. Biar umatnya bisa beriman kepada Nabi. Fungsinya mukjizat itu biar umat makin yakin bahwa Nabi ini diutus oleh Allah membawa agama yang seharusnya diyakini oleh pengikutnya. Nah wa inna makana alladzi utitu wahyan auhallahu ilayya. Sedangkan aku diberi aku wahyan akan wahyu, auha yang mewahyukan Allahu siapa Allah ilayya kepadaku. Normalnya nabi-nabi sebelum aku itu dikasih mujizat yang mirip-mirip lah, kemampuan-kemampuan yang khariqul adah, yang di luar kemampuan atau kebiasaan manusia pada umumnya. Sedangkan aku diberi mukjizat berupa wahyu, yaitu Al-Quran. Maka dengan mukjizatku yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, fa'arju an akuna aktsarahum. Aku mengharap aku adalah orang yang paling banyak di antara mereka tabi'an pengikutnya yaumal kiamati di hari kiamat. Dengan mukjizat Al-Quran ini aku harap pengikutku lebih banyak ketimbang mereka. Sebab kenapa? Mukjizatnya para nabi, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, dan mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu selesai dengan wafatnya para nabi. Selesai dengan diangkatnya para nabi. Sedangkan mukjizatnya Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran itu tidak habis masanya dengan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harapan Nabi dengan mukjizat yang tidak habis dengan wafatnya Nabi ini, umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling banyak ketimbang umat dari nabi-nabi sebelumnya. Mukjizatnya Nabi Musa kan selesai dengan wafatnya Nabi Musa. Dan begitu seterusnya. Sedangkan Al-Quran sampai sekarang bahkan Nabi sudah wafat 14 abad sebelumnya, mukjizatnya Nabi masih ada ila yaumil qiyamah. Jadi Nabi senang umatnya banyak. Nanti bahkan ceritanya akan dibanggakan oleh Nabi. Fa inni mukatsirun bikum al umama yaumal qiyamah. Nanti kalau sudah hari kiamat, saya akan bangga karena saya jadi nabi yang paling banyak umatnya. Jadi kalian ini umat para nabi, saya umatnya Nabi Muhammad, saya dan kalian semua umat Islam ini nanti akan dibanggakan oleh Nabi di hari kiamat di hadapan para nabi-nabi yang lainnya. Qala haddatsani Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana Ibnu Wahb qala wa akhbarani Amrun anna Aba Yunus haddatsahu, sesungguhnya Abu Yunus haddatsahu menceritakan kepada Amr an Nabi Hurairah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang diri Muhammad berada pada genggamannya, pada kekuasaannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, tidak mendengar bi kepadaku ahadun siapa satu orang pun min hadil ummati dari umat ini,
Yahudiyun wala Nasraniyun, baik Yahudi atau Nasrani, thumma yamutu, kemudian mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan tak beriman kepada agama yang diutus aku bihi dengan ladzi, illa kana min ashabin nar, kecuali ada siapa ahad min ashabin nar, adalah penghuni neraka, calon penghuni neraka. Kata Nabi, demi Allah, gampangnya ini, demi Allah, orang yang sudah mendengar bahwa aku diutus oleh Allah menjadi nabi, membawa agama, membawa Al-Quran, pernah mendengar bahwa aku diutus ke bumi oleh Allah untuk membawa agama, membawa risalah, lalu dia tidak beriman kepadaku hingga dia mati, maka ketahuilah bahwa orang itu calon penghuni neraka, kata Nabi. Jadi siapapun yang mendengar bahwa Nabi Muhammad adalah nabi, diutus oleh Allah membawa agama yang bernama agama Islam, lalu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka yakinilah bahwa dia adalah calon penghuni neraka. Siapapun itu, mau dari kalangan Yahudi, mau dari kalangan Nasrani. Apalagi sekarang ya. Siapa yang tidak tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah membawa risalah baru yang disebut dengan agama Islam. Siapa yang tidak tahu sekarang? Cuma tidak yakin aja. Semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang dipercayai oleh umat Islam. Itu semuanya tahu, orang-orang tahu. Ada banyak media yang menjadi perantara seseorang untuk tahu. Tetapi kok tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia min ashabin nar. Kata hadis ini, qala haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husyaimun an Shalih bin Shalihin al-Hamdani an Sya'bi qala ra'aitu rajulan. Suatu ketika aku melihat seseorang min ahli Khurasana, dari orang Khurasan, sa'ala Sya'biyah, bertanya kepada Sya'bi, faqala ya Aba Amrin, berkata siapa rajul min ahli Khurasan kepada Sya'bi, wahai Aba Amr, kunyahnya Sya'bi, inna man kibalana min ahli Khurasan yakuluna, sesungguhnya orang yang berada di sekitar kami, maksudnya penduduk Khurasan, yakuluna, mereka berkata, firrojuli, tentang seseorang, idza ataqa amatahu, ketika memerdekakan siapa rojul amatahu akan budaknya, tsumma tazawwajah, kemudian menikahi siapa rojul kepada amah, fahuwa karrakibi badanatahu, maka rojul itu sama seperti orang yang menunggangi badanahnya. Badanah itu unta yang disedekahkan ke tanah haram, itu namanya badanah. Jadi seseorang bertanya kepada Sa'bi, wahai Abu Amr, orang-orang di tempat saya itu, orang-orang Khurasan, itu selalu komentar sinis kepada seseorang yang memerdekakan budak perempuannya, kemudian dinikahi sendiri. Jadi dimerdekakan terus dinikahi sendiri, diledek, kira-kira diledek. Oh, itu menikahi budaknya sendiri itu sama seperti orang yang menunggangi unta badanah, unta yang sudah disedekahkan ke tanah haram. Sudah disedekahkan kok malah ditunggangi sendiri, gitu maksudnya. Maknanya apa? Nggak dapat pahala. Jadi bertanya kepada Sa'bi, orang-orang Khurasan itu kerjaannya kok gitu ya, kok sinis banget ya kan. Nggak ada pahala. Faqala Sya'biyu, kemudian kata Sya'bi, haddatsani Abu Burdata, menceritakan kepadaku siapa Abu Burdah, Ibnu Abi Musa, an nabihi, dari bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Jadi ditanggapi komentar orang-orang Khurasan yang dilaporkan oleh seseorang tadi, ditanggapi melalui hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, thalathatun yu'tauna ajrahum marratain, ada 3 orang yang dapat pahala, diberi mereka ajrahum, akan pahala mereka, marrataini, 2 kali, maksudnya pahalanya dilipat gandakan. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabihi wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang rajulun min ahlil kitab, seseorang dari kalangan ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani, amana bi nabihi, yang beriman kepada nabinya, beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada Nabi Musa, wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi,
kemudian nututi baginda Nabi, terus beriman bihi kepada baginda Nabi, wattaba'ahu dan ikut Nabi, wasaddaqahu dan membenarkan Nabi, mempercayai Nabi. Falahu ajroni, maka dia punya dua pahala. Maksudnya pahalanya dilipat gandakan. Pahala yang pertama karena dia beriman kepada nabinya sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa. Pahala berikutnya karena dia mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa abdun mamlukun, budak yang dimiliki, adda haqqallahi ta'ala wa haqqa sayyidihi, yang menunaikan hak Allah Ta'ala, wa haqqa sayyidihi, dan hak sayyidnya abad, falahu ajroni, maka bagi abad dapat dua pahala. Pahala yang pertama karena dia taat kepada sayyidnya, pahala yang kedua sudah barang tentu kalau taat kepada sayyidnya saja dapat pahala, apalagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok di tengah kesibukan melayani tuannya dia masih menyempatkan diri untuk taat kepada Allah, maka pahalanya luar biasa, dilipat gandakan. Ajran, kata Nabi. Wa rajulun, dan yang ketiga, rajulun kanat lahu amatun, ada seseorang kanat lahu amatun, dia punya budak, fagodaha, kemudian dia kasih makan itu budak, fa ahsana ghidaaha, kemudian dia memberikan makanan terbaik, summa addabaha, kemudian nggak cukup dikasih makan, addabaha, mendidik siapa, rojul ha kepada amat, fa ahsana adabaha, kemudian fa ahsana ya atamma adabaha, dididik dengan pendidikan yang amat sangat sempurna, bidinil Islam, dengan agama Islam. Summa ataqahu, kemudian setelah dikasih makan dari kecil sampai gede, terus dididik sebaik mungkin, diajarin, summa ataqaha, memerdekakan rajul hak kepada budak, wa tazawwajaha, dan menikahi siapa rajul, bukan menikahkan, menikahi siapa rajul hak kepada amat, falahu ajrani, maka rajul tadi punya dua pahala, punya ya dua kali lipat juga pahalanya. Pahala memerdekakan budak dan pahala menikahi budaknya sendiri. Jadi nggak seperti ledekan orang-orang Khurasan kepada orang yang memerdekakan budak lalu dinikahi sendiri. Maksudnya nggak dapat pahala, nggak seperti itu. Bahkan pahalanya, kata Nabi, yang diriwayatkan atau yang diceritakan oleh As-Sa'bi, punya dua pahala atau pahalanya dilipat gandakan. Jadi orang yang memerdekakan budaknya lalu dinikahi sendiri masuk salah satu di antara tiga orang yang pahalanya disebutkan oleh Nabi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Asy-Sya'bi, kemudian Asy-Sya'bi berkata lil Khurasani, kepada orang Khurasan tadi yang bertanya tadi, khudh hadzal hadisa bi ghairi syai'in, ambil hadis ini tanpa kamu bayar sepeser pun dariku. Faqad kana ar-rajulu yarhalu fi maduna hadza ilal Madinah. Faqad kana ar-rajulu, maka sungguh ada siapa seseorang, maksudnya eh, orang-orang generasi sebelumnya, yarhalu, pergi, maksudnya bepergian, fima, untuk mencari hadis, dunahada, di bawah hadis ini, ilal Madinati, ke Madinah. Maksudnya gimana? Cong, ambil hadis ini, kamu nggak usah bayar. Maksudnya untuk menegaskan bahwa hadis ini ya cukup penting lah, dan jangan disia-siakan. Kamu nggak usah bayar, sebab kalau orang dulu bahkan untuk nyari hadis yang manfaatnya di bawah manfaat hadis yang aku bacakan kepadamu ini, harus pergi ke Madinah, membutuhkan biaya. Bahkan untuk nyari satu hadis perlu melakukan perjalanan 1 bulan untuk nyari satu hadis, untuk belajar satu hadis. Nah, kamu sekarang nggak usah bayar, tapi hafal ya, gitu. Andaikan ngomong ke kamu nggak usah bayar hadis ini, tapi kamu harus hafal dan jadikan hadis ini sebagai pegangan, gitu kira-kira kata Asy-Syabi. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdatu ibnu Sulaiman wa hawala al-muallif sanadah wa haddatsana qala wa haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan wa hawala al-muallif sanadah qala wa haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah kulluhum an Shalih bin Shalih bihadzal isnad nahwahu ay nahwa hadithi Husyaimin babu nuzuli Isa ibni Maryam hakiman bi syariati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Waladhdallin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.